nama saya Emi Primadona, jabatan saya sebagai koordinator proyek di KKI Warsi. Saya bergabung di Warsi itu sejak tahun 2006, dimulai dari sebuah kegelisahan terkait dengan isu-isu lingkungan, deforestasi yang luar biasa, ekspansi kelapa sawit yang luar biasa, dan saya berpikir ingin melakukan sesuatu untuk lingkungan. Sehingga dengan background saya sebagai seorang keguruan, waktu itu saya berpikir merasa bahwa sebuah ketidakmungkinan waktu itu bergabung di Warsi. Tapi kemudian saya ikut tes seleksi tahun 2005, tapi tidak lolos. Tahun 2006 lah diterima di KKI Warsi, dan itu merupakan suatu kebahagiaan sendiri bagi saya bergabung pada organisasi ini. Saya melihat visi dan misi Warsi terkait bagaimana menggabungkan konservasi bersama masyarakat itu sebuah niat yang luar biasa sekali, di mana menitik beratkan masyarakat sebagai pengelola ya. Tapi masih kita melihat ada gap di situ, bagaimana pengelolaan yang lestari ini dan dilihat dari keterancaman ekologis yang luar biasa ini perlu mendapatkan dukungan. Karena kalau tidak ada dukungan, itu perjuangan melawan ekologis yang semakin lama semakin tergerus akan menjadi sebuah kesulitan sendiri bagi masyarakat. Kebetulan di tingkat internasional sudah banyak sekali dibangun wacana atau idea bagaimana bisa mendukung masyarakat yang tinggal di dalam sekitar hutan menjadi suatu gerakan bersama, tidak hanya di tingkat tapak, tingkat nasional dan juga tingkat internasional untuk bersama-sama membangun dukungan tersebut. Nah, dukungan tersebut berbagai macam. Ada berbentuk pembangunan kapasitas, ada berbentuk dukungan program, ada berbentuk pendanaan. Saya melihat masyarakat yang ada di dalam sekitar hutan itu perlu mendapatkan reward ya terkait dengan usaha-usaha mereka dalam menyelamatkan hutan. Maka peluang-peluang itu kita coba tangkap ya, connecting the world to the ground. Nah, itulah yang kita coba lihat peluang-peluangnya, sehingga ada beberapa program-program yang sudah berhasil kita lakukan di Warsi. Contohnya program Pohon Asuh. Program Pohon Asuh ini kita inisiasi sejak tahun 2014. Awalnya kita berpikir ini misinya mau nggak ya ada orang mengasuh pohon yang ada di dalam kawasan hutan. Tapi kita mencoba memberikan awareness dan juga edukasi kepada masyarakat bahwa tanggung jawab menjaga hutan itu bukan hanya tanggung jawab masyarakat yang ada di dalam sekitar hutan, tapi tanggung jawab kita bersama karena kita tinggal di bumi yang sama. Jadi dalam skema Pohon Asuh itu kita mengundang publik untuk mengasuh pohon yang ada di dalam kawasan hutan yang nilainya, yang umurnya sudah berpuluh-puluh tahun, tapi cuma perlu 5 menit untuk ditebang. Jadi satu sisi ekologisnya terjaga dan dia masih mempunyai nilai ekonomi. Dan saat ini kita punya lebih dari 15 lokasi pohon asuh yang semakin lama semakin bertambah, dan juga semakin banyak reach out atau pengasuhnya, tidak hanya di Indonesia tapi juga di internasional. Dan kami juga sekarang semakin berbangga karena pengasuh pohon tidak hanya didominasi oleh para aktivis lingkungan, tapi juga diasuh oleh anak-anak muda ya, anak-anak K-popers, anak-anak mahasiswa, pemuda khususnya yang mulai menggunakan media sosial untuk sama-sama mempromosikan bahwa jaga hutan Indonesia, dan juga jaga ekosistem yang ada di Indonesia. Yang menurut kami itu merupakan sebuah kebanggaan sendiri memiliki program Pohon Asuh dan connecting inisiatif yang ada di lapangan ke masyarakat perkotaan, ke nasional dan bahkan ke internasional. Yang kedua, kita juga punya program namanya adopsi hutan. Nah, program adopsi hutan ini berbeda sama program adopsi pohon atau pohon asuh. Kalau pohon asuh cuma 1 pohon, 2 pohon, 3 pohon per individu pohon. Nah, program adopsi hutan ini adalah kita membuka peluang kepada publik luas
untuk sama-sama menjaga hutan dalam satu luasan tertentu. Kebetulan Warsi banyak berkegiatan di skema perhutanan sosial ya. Salah satu contoh yang sudah kita kembangkan itu ada program adopsi hutan yang ada di Desa Batu Raja, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, di mana retailer yang cukup ternama yang ada di Indonesia sangat peduli terhadap bumi. Jadi mereka mengasuh hutan sebesar 1.000 hektar selama 3 tahun. Nah, program adopsi hutan ini sebenarnya dipergunakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola kawasan hutan, meningkatkan ekonomi yang berbasiskan potensi lokal seperti pengelolaan kopi, pengelolaan ekowisata, pembuatan ekoprint, pembuatan kerajinan yang berbasiskan HHBK, hasil hutan bukan kayu, dan pada akhirnya kita juga melihat bagaimana program adopsi hutan ini berimplikasi pada penurunan emisi setelah mereka dikelola dengan baik dan diasuh oleh pengasuhnya. Dan program yang ketiga kita juga berhasil mengembangkan itu adalah program Baby Tree atau penanaman pohon. Nah, program penanaman pohon ini kita kerjasama sama platform transportasi online, di mana transportasi online ini udah mulai berpikir bahwa mereka dalam melaksanakan kegiatan aktivitas mereka sehari-hari itu menghasilkan carbon footprint dari sektor transportasi. Jadi inisiatif ini juga mencoba mengumpulkan crowdfunding atau dana publik dari penggunaan transportasi online ini untuk kemudian didedikasikan dalam menanam pohon, khususnya tanaman pohon di hutan-hutan yang sudah mulai terdegradasi. Nah, jenis tanamannya berupa tanaman yang juga satu sisi berkayu dan juga mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tanaman alpukat, durian, ya, jengkol, pete, pinang yang sudah berhasil kita kembangkan di Bengkulu Selatan di Desa R6. Saat ini kurang lebih ada 10.000 bibit yang sudah ditanam. Dan baru-barusan ini kita juga menginisiasi penanaman baby tree di wilayah mangrove supaya mencegah abrasi, untuk melindungi mangrove. Nah, yang keempat, program yang telah kita cukup berhasil mencoba menghubungkan adalah bagaimana jasa lingkungan yang dihasilkan oleh komunitas dalam upaya menjaga kawasan hutan lewat patroli, lewat penentuan zona lindung, zona pemanfaatan, lewat peningkatan kapasitas, lewat penggalian potensi ekonomi tanpa harus menghancurkan sumber daya alam, itu pada akhirnya berpengaruh signifikan terkait dengan kondisi kanopi hutan dan forest cover, dan pada akhirnya mampu mereduksi emisi yang dilepaskan di udara, bahkan mampu menangkap karbon dan tersimpan baik di kawasan hutan. Nah, itu coba kita kembangkan lewat skema jasa lingkungan atau PES, Payment for Ecosystem Services, yang kita mulai sejak tahun 2013 dan sudah berjalan selama 10 tahun, dan alhamdulillah ini udah mencapai internasional di Swedia, juga di Amerika. Bagaimana ternyata dukungan publik itu luar biasa ya, memberikan nafas baru, resources baru kepada masyarakat dan motivasi kepada masyarakat untuk sama-sama menjaga kawasan hutan. Jadi mereka merasa mereka standing on the front untuk menjaga kawasan hutan itu tidak sendiri. Bahkan ada gerakan bersama untuk sama-sama menjaga hutan lewat support, lewat dukungan jasa lingkungan yang langsung bisa diterima oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di landscape Bujang Raba di Kabupaten Bungo. Harapannya inisiatif terkait dengan bagaimana hal-hal yang di lapangan yang dilakukan oleh komunitas yang mereka lakukan secara sustainable, bertanggung jawab dan terus-menerus ini bisa direkognosi banyak pihak, bisa dikenali banyak pihak. Oleh karena itu saya melihat kayak program adopsi hutan, pohon asuh, baby tree, sampai pengembangan jasa lingkungan. Ini penting ya, bisa diduplikasi di banyak-banyak pihak. Jadi tidak hanya di wilayah-wilayah yang ada pendampingan warsi. Oleh karena itu,
peran dukungan dari pemerintah itu juga sangat penting, dan juga bagaimana juga kita perlu ada hub ya di tingkat subnasional ataupun nasional yang bisa membantu membring up informasi ini ke level internasional, sehingga ketika level internasional tahu apa yang disupport, mereka tahu ini yang sudah jadi, ini yang sudah ada inisiatifnya, ini yang sudah ada modelnya, jadi mereka tahu kemana yang mau disalurkan dukungan-dukungan atau support ini. Menjadi ibu pekerja dengan 2 anak, bahkan saya pun pernah hamil dalam kondisi kelapangan, itu menjadi sebuah challenge ya, tantangan. Tantangannya bagaimana kita bernegosiasi dengan pasangan, membagi peran. Yang kedua juga tantangannya harus tetap terkomunikasi dengan keluarga. Jadi saya baru minggu lalu pergi ke lapangan yang tidak ada sinyal sama sekali, saya harus masuk hutan. Dan setelah 3 hari di lapangan saya sudah mulai resah, kayaknya saya harus cari sinyal gitu. Jadi saya harus cari tempat yang memang ada bukit yang ada sinyal. Ketika sekedar hanya dapat 2 bar aja sinyal, saya harus connect ke keluarga, menanyakan apakah baik-baik saja, bagaimana kondisi ibu, kondisi adik, kondisi anak-anak, kondisi suami. Nah, itu yang menurut saya menjadi sebuah tantangan. Belum lagi tantangan-tantangan terkait dengan kondisi fisik ya. Kalau masuk hutan itu kita harus jalan 6-8 jam, balik lagi bisa sampai seharian, tiba-tiba besok pagi bangun sudah nggak terasa lagi kaki seperti apa, belum lagi naik betis malam-malam. Nah, itu menjadi sebuah tantangan, dan menurut saya memang pekerjaan lapangan seperti ini itu pekerjaan pilihan, nggak banyak orang yang mau seperti ini, karena idealnya perempuan itu kerjanya idealnya ya bisa from 8 to 4 atau dari jam 8 sampai jam 5 udah bisa pulang, sehingga bisa punya waktu yang banyak bagi keluarga. Namun bekerja sebagai aktivis lingkungan ini merupakan passion, nggak semua orang bisa, dan saya sangat apresiasi bagi perempuan-perempuan yang siap ke lapangan, bersedia menghabiskan waktu 15-20 hari bahkan 1 bulan ke lapangan demi menjaga bumi ini, demi menjaga hutan, dan demi melihat senyum-senyum kebahagiaan dari komunitas yang kita dampingi, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa bagi kami para pendamping masyarakat yang ada di hutan. Pesan saya bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia, Anda pasti kuat, dan kegiatan konservasi menjaga hutan ini memang perlu rasa, bukan hal-hal yang teknis, dan perlu rasa, dan rasa itu hanya bisa dibawa oleh perempuan. Rasa mencintai, rasa bahwa sumber daya alam ini perlu dilindungi dan dipertahankan, karena ini untuk anak kita, untuk air, untuk pangan, untuk vitamin keluarga kita. Harapan buat hutan Indonesia, kami di sini bekerja sudah luar biasa, dibantu sama masyarakat, para penjaga hutan. Harapannya ini harusnya menjadi kerja yang gotong royong. Tidak hanya pekerja aktivis, tidak hanya tanggung jawab para penjaga hutan, tapi tanggung jawab kita yang ada di seluruh Indonesia, yang di seluruh dunia, yang tinggal pada planet yang sama. Ayo kita sama-sama jaga hutan Indonesia, buat kita, buat generasi kita, buat masyarakat kita, dan buat Indonesia.